Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja di luar sana. Hari ini aku bakal sharing sedikit tentang pengampunan. Ada berapa banyak sih di antara kalian yang punya teman yang bersalah kepada kalian dan sampai saat ini belum kalian maafin? Nah, hari ini aku bakal singgung sedikit nih. Kenapa sih kita harus mengampuni orang lain? Di Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Tuhan akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita mau mengampuni orang, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Di doa Bapa kami juga tertulis, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kita adalah manusia. Kita juga nggak sempurna. Kita juga pasti punya salah sama orang lain. Kalau kita aja nggak bisa maafin orang lain, gimana orang lain akan maafin kita? Nah, berapa kali sih kita harus mengampuni? Di Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau kalian hitung, angka itu aja nggak nutupin untuk mengampuni sebanyak setiap hari. Dalam 1 tahun cuma ada 365 hari. Nah, siapa aja sih yang harus kita ampuni? Apakah cuma teman-teman kita? Enggak, setiap orang. Banyak orang yang hidup di luar sana yang menyimpan rasa sakit karena mereka nggak bisa mengampuni orang lain. Jangan biarkan rasa dendam itu menjadi kepahitan. Kita harus melepaskan segala dendam terhadap orang-orang yang menyakiti kita untuk menghilangkan rasa dendam itu. Ada satu perumpamaan di mana ada satu orang raja yang hendak melakukan perhitungan terhadap hutang-hutang atas hambanya. Kita sebut saja hamba A. Ia mempunyai hutang sebanyak, kita sebut 2 miliar. Sang raja memaafkan hutang-hutangnya karena rasa kasihan. Maka sang raja membebaskan dan menghapuskan hutang-hutangnya. Tetapi satu hari, sang hamba memberikan hutang kepada teman-temannya, yang jumlahnya saja kita sebut sedikit, mungkin 3 juta. Tetapi hamba itu terus saja memaksa temannya untuk membayar dengan jumlah yang diberikan bunga. Ketika sang raja tahu, murkalah sang raja. Sang raja pun menyerahkan algojo-algojonya untuk memaksa sang hamba tadi untuk melunaskan seluruh hutangnya, karena ia tidak bisa mengampuni temannya. Seseorang yang memendam dendam itu tidak mengampuni dalam hatinya akan diserahkan kepada penyiksa. Nah, hal ini yang seperti yang aku katakan tadi, jangan sampai dendam itu menjadi seperti kanker atau kepahitan yang bisa menghancurkan kita sendiri. Pengampunan adalah hal yang bisa menghapuskan kanker kepahitan itu. Dan kalau kalian sadari, Tuhan Yesus disalibkan untuk mengampuni atau menebus dosa-dosa kita. Di Lukas 23 ayat 34, Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mengatakan kata-kata itu dari kayu salib. Yesus menjadi teladan kita. Di situ dia mengalami percobaan yang sangat berat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Nah, kalau misalnya kita relate sama kehidupan kita zaman sekarang, banyak di antara kita yang nggak mau memaafkan karena merasa gengsi. Nah, dari kita udah belajar nih, kenapa kita mesti maafin orang lain. Apakah hanya karena gengsi kalian nggak bisa maafin orang lain? Maafin orang lain belum berarti tentu kita kalah. Banyak di luar sana yang berpikir kalau gue maafin nih, pasti kelihatan gue yang salah. Bukan begitu. Karena kita tahu kebaikan Tuhan, maka kita bisa mengampuni orang lain.
Mengampuni bukan berarti kita kalah. Mengampuni juga bukan berarti mengakui kalau kita yang salah. Mengampuni adalah sebagai bentuk kita sayang kepada Tuhan, bentuk kita mau mengasihi Tuhan. Nah, dalam penutup aku mau baca Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, semoga dengan kamu dengar sharing aku hari ini, kamu bisa maafin kesalahan teman-teman kalian yang bersalah kepada kalian. Mungkin kesalahan teman kalian itu sepele, atau mungkin juga besar. Tapi ingat, Tuhan aja udah ngampuni kita. Masa kita nggak bisa ngampuni orang lain? Thank you. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup.